Oke, kita lanjutkan dengan deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Nah, sekarang ada ilustrasi kursi disusun dari barisan pertama 1 kursi, kemudian 2 kursi, 3 kursi, 4 kursi, barisan selanjutnya 5 kursi, dan seterusnya. Jika di dalam gedung itu terdapat 50 baris kursi disusun seperti ini anak-anak, dapatkah kamu menentukan jumlah seluruh kursi di dalam gedung tersebut? Jadi dia disusun seperti ini, kita diminta menentukan jumlah seluruhnya berapa. Nah, di sini kalau kita tuliskan dalam barisan aritmatika, maka 1, kalau pertama 1, yang kedua 2, yang ketiga 3, kemudian 4, tambah 5, ditambah yang ditanya sampai U50, ditanya jumlah seluruhnya, maka kita jumlahkan seperti ini, menghasilkan ini ada simbol S50. Jadi dalam deret aritmatika itu ada simbol S yang menyatakan 50 suku pertama. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Ini adalah barisan aritmatika selisih 1. Dijumlahkan seluruhnya maka menjadi jumlah suku pada barisan aritmatika, dikenal dengan deret aritmatika, simbolnya adalah SN. Nah, apa rumusnya? Rumus mencari SN adalah yang pertama N per 2, N ini dari sini ya anak-anak, ditambah A tambah UN. Kalau suku ke N nya diketahui, suku ke 50 diketahui, maka pakai UN langsung. Tapi jika UN tidak diketahui, maka rumusnya adalah N per 2 buka kurung 2A tambah buka kurung lagi N kurang 1 dikali B. Ini rumus yang kedua ini jika yang diketahui hanya suku pertama dan beda, kemudian jumlah N-nya berapa. Keterangannya SN adalah jumlah N suku, A adalah suku pertama, B adalah beda, sedangkan N adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita lihat contohnya. Contoh pertama, tentukan jumlah semua bilangan kelipatan 2 dan 5 antara 150 dan 400. Kita lihat di sini. Kelipatan bilangan kelipatan 2 dan 5 antara 150 dan 400 itu dimulai dari 160, kemudian 170, 180, dan seterusnya sampai 390. 400-nya nggak masuk anak-anak karena diminta antara ya. Nah, barisan ini kita lihat memiliki selisih yang tetap, maka dia adalah barisan aritmatika. Karena ditanya jumlah semua, berarti kita mencari deret. Dari sini kita bisa lihat bahwa suku pertama A adalah 160. Beda selisih antar sukunya adalah lipatan 2 dan 5, maka 2 kali 5 10. Bisa kita lihat di sini juga. Yang ditanya SN, sementara di sini diketahui suku terakhir adalah 390, tapi kita tidak tahu N-nya berapa di sini menghasilkan 390 itu. Kita cari dulu N-nya berapa agar kita bisa mencari SN ya. Kita gunakan rumus yang tadi, rumus suku ke N. UN adalah A tambah N min 1 kali B. UN-nya diketahui 390, A-nya 160 ditambah N tidak tahu dikali B. Kita proses lagi, 390 tetap, 160 tetap, yang ini kita kalikan dengan luar kurung, N kali 10, 10N min 1 atau negatif 1 kali 10 menjadi negatif 10. Sehingga kita lanjutkan, 390 masih tetap, 160 dikurang 10 menjadi 150 tambah 10N. 10N-nya nggak bisa dioperasikan karena dia mengandung N ya anak-anak. Sehingga di sini 10N berarti adalah 390 dikurang 50. 10 dikali N adalah 240.
sehingga N adalah 240 dibagi 10 sama dengan 24. 10 kali 24 240. Jadi kita sudah tahu di sini bahwa banyak sukunya ada 24 sehingga Sn atau S24 adalah 24 bagi 2 tambah A suku pertama 160 ditambah UN 390. Kita menggunakan rumus pertama ini karena suku KN nya diketahui ya anak-anak, suku kedua 4 nya diketahui, sehingga 24 dibagi 2 adalah 12, 160 tambah 390 adalah 550. Jadi ini yang di dalam kurung selesaikan dulu baru bisa dikali dengan yang di luar kurung, sehingga S24 adalah 6600. Bilangannya jumlah semua bilangan kelipatan 2 dan 5 antara 150 dan 400 adalah 6600. Panjang ya anak-anak, insyaallah anak-anak akan memahaminya ya. Kemudian contoh yang kedua, suku ke-7 dan suku ke-11 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 34 dan 54. Tentukan jumlah 22 suku pertama barisan tersebut. Apa yang diketahui? Diketahui adalah suku ke-7 U7 sama dengan 34 dan suku ke-11 U11 sama dengan 54. Ditanya jumlah 22 suku pertama, berarti S22 itu yang ditanya. Nah, rumus yang kedua tadi karena di sini di U7 U11 tidak diketahui U22, kita menggunakan nanti rumus yang ini ya anak-anak. Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A tambah N kurang 1 kali B. Sayangnya diketahui A nya tidak ada, B nya juga kita nggak tahu. Maka menggunakan data ini kita mencari A dan B terlebih dahulu. Suku ke-7 berarti A ditambah 7 kurang 1 6B sama dengan suku ke-7 adalah 34 tadi. U11 berarti U11 itu A tambah 11 kurang 1 menjadi 10B sama dengan suku 11 nya diketahui 54. Kita kurangkan menjadi A kurang A, habis 6 kurang 10 negatif 4B, 34 kurang 54 adalah negatif 20. Negatif 4 dikali berapa? Negatif 20. Maka B nya kita peroleh dengan negatif 20 bagi negatif 4 menghasilkan 5. Jadi B nya bertemu 5. Selanjutnya B sama dengan 5 ini kita menggantikan nilai B di persamaan pertama. A tambah 6B sama dengan 34, sehingga menjadi A tambah 6, B nya ganti dengan 5, 6 kali 5 sama dengan 34. 6 kali 5 30, maka menjadi A tambah 30 sama dengan 34. 30 ditambah berapa? 30 menjadi 34 anak-anak. Ya, sudah benar semua. 30 ditambah 4 sehingga A adalah 34 kurang 30 sama dengan 4. Jadi kita sudah bertemu A nya 4, B nya 5. Bisa kita lanjutkan rumus kita tadi menjadi S22 adalah 22 dari sini ya anak-anak, per 2 buka kurung 2A, A nya 4, 2 kali 4 ditambah N kurang 1, N nya 22, 22 kurang 1 dikali B, B kita tadi adalah 5, maka dikali 5. Selesaikan dulu yang dalam kurung biasa ini ya anak-anak, sehingga menjadi S22 adalah 22 bagi 2 11, 2 kali 4 8, 22 kurang 1 21 kali 5. Nah, kalikan dulu 21 dengan 5 menjadi 105 tambah 8, sehingga S22 adalah 11 kali 8 tambah 105. Selesaikan lagi yang dalam kurung menjadi hasil akhir adalah 1243. Ini selesaikan dulu dalam kurungnya ya anak-anak. 105 tambah 8, 113 kali 11, ini hasil akhir. Jadi bisa disimpulkan jumlah 22 suku pertama barisan tersebut adalah 1243. Silakan Ananda pahami bagaimana langkah demi langkahnya dan dicatat poin-poin pentingnya.
Contoh ketiga, Ananda semua, dalam gedung pertemuan terdapat kursi-kursi yang sudah ditata rapi. Banyak kursi pada baris pertama 18 buah, baris kedua ada 22 buah, dan baris berikutnya bertambah 4 buah. Jika kursi dalam gedung ada 30 baris, maka tentukan banyak kursi dalam gedung seluruhnya. Jadi di sini dari soal ini diketahui bahwa suku pertama 18, kemudian selisih antar suku atau B-nya adalah 4, ditanya S30. Sama seperti tadi, karena diketahui A dan B, maka kita pakai rumus yang kedua. Sn adalah N per 2, buka kurung siku 2A tambah buka kurung biasa N kurang 1. Jadi tutup kurung siku. Kita masukkan angkanya. S30 berarti N-nya 30 per 2. Kita buka kurung siku 2A, 2 kali 18 tambah 30, N-nya 30 kurang 1 kali B-nya 4. Kita langsung proses selanjutnya. 30 bagi 2 adalah 15, 2 kali 18 36, tambah 30 kurang 1 29 kali 4. 29 dikali 4 dulu menghasilkan 116, sehingga menjadi S30 sama dengan 15 kurung 36 tambah 116. Ini diselesaikan dulu menjadi yang di dalam kurung 36 tambah 116 menjadi 152. Baru hasilnya kali 15 sehingga diperoleh S30 adalah 2280. Jadi banyak kursi dalam gedung seluruhnya adalah 2280 kursi. Sudah ada 3 contoh tentang deret aritmatika ya anak-anak. Selanjutnya adalah soal tentang deret aritmatika. Kedua, tadi soal pertama di barisan aritmatika ya anak-anak. Soal kedua, tentukan jumlah bilangan asli kelipatan 4 dan 6 antara 50 dan 200. Soal ketiga, tentukan hasil dari. Nah, jadi ditanya jumlah semua bilangan ini. Hanya ada, bedanya ada, kemudian UN-nya ada. Jadi yang soal nomor 2 ini bisa menggunakan rumus SN yang pertama ya anak-anak. Oke, selamat mengerjakan. Semoga Ananda semua sukses, selalu bersemangat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.